Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Barang siapa dia yang berkata dengan kebaikan, maka lakukanlah dengan cara kalian masing-masing. Ada orang itu yang berdakwah melalui podium dengan cara berpidato, ada yang berdakwah melalui kekuatan ekonomi. Dia tidak pandai ngaji, tidak pandai berbahasa Arab, tidak pandai berpidato, tapi dengan kekuatan ekonominya dia bisa menguliahkan orang sampai dia menjadi seorang kafir. Apa kabar saudara-saudaraku manajemen dakwah? Ini memang jumlahnya hanya 8 ya, MD itu. Dan alhamdulillah kebetulan kita kedatangan dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Namanya saudari siapa? Nurul, dari Wali Songo Semarang ya? Sama dari YIN Kudus ya? Wah, alhamdulillah. Ya seperti inilah suasana mahasiswa UIN Tulungagung. Mungkin kita bisa kerjasama ke depannya lagi supaya pendidikan terutama yang di bawah PT KIN itu maju lagi. Perkenalkan ustadzah-ustadzah, ini di absensi saya. Yang pertama ada Saudara Abdul Latif. Ada Abdul Latif, ada Yazid Badari, ada Rizky Khairul Azam. Orang-orang yang kita sebutkan absen tadi ini, beliau sangat kompeten dalam bidang dakwah orasi. Jadi memang sejak semester-semester awal itu sering berdakwah, berkeliling ke masjid satu ke masjid yang lain, ustadzah. Kemudian ada Muhammad Sultan. Nah, ini kompeten dalam literasi. Coba nanti buka di Google Scholar, ada Sultan. Itu jurnalnya sangat banyak sekali. Kemudian ada Fajar Andrianto. Nah, ini di dakwah seni. Terus ada Muhammad Sobirin. Nah, ini juga di dakwah seni. Satunya di Hadroh Banjari. Jadi dia ahli dalam melatih santri bagaimana memainkan alat musik, nah itu beliau. Kemudian kalau Ahmad Sobirin ini bisa melantunkan ayat suci Al-Quran dengan luar biasa. Baik, untuk membakar semangat spirit kuliah kita ini, mari kita mulai dengan kata-kata mutiara. Aku adalah Rizky, tak akan berubah apapun yang terjadi. Keren, itu sangat keren sekali. Sangat keren sekali. Yang lalu, saya sudah share RPS kepada kalian. Karena di mata kuliah metode dakwah ini adalah mata kuliah inti yang harus diajarkan di UIN Tulungagung. Saudara-saudara sudah baca semua? Ya. Alhamdulillah. Saya mengibaratkan di fakultas lain itu, ketika dia di-share materi, itu belum ada yang membuka, bahkan membaca. Ini saya sangat terpukul sekali dengan kata-kata kalian bilang sudah, itu sangat luar biasa. Maka mahasiswa Fuad itu sudah harus mendunia dari sekarang. Tahuilah teman-teman, bahwa citra dakwah Islam di pentas dunia itu sedang mengalami pasang surut akibat adanya gerakan ekstremis dan radikalis. Bahkan partisipasi dai di Indonesia itu sejak adanya bom Bali pada tahun 2002 sampai tahun 2025 itu menghambat kemajuan dakwah yang ada di Indonesia. Maka melalui mata kuliah metode dakwah ini, kita akan mempelajari bagaimana cara dakwah yang tepat yang kita sampaikan di masyarakat. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang metode dakwah, kalian tahu nggak apa itu dakwah? Mas Fajar mungkin? Dakwah secara bahasa itu memanggil. Yang lain ada yang berpendapat? Gimana? Bu Ustadzah dari UIN Wali Songo? Oh iya, menyampaikan ya? Nah, betul, menyampaikan. Mas Rizky? Kalian ini kan lulusan pesantren semua. Saya kira secara istilahi, lugawi itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Coba di tasrif, Mas Rizky. Oke. Kalau nggak salah kamu itu dai dari Lirboyo ya?
Oh pantas kita pernah ketemu dulu di muktamar itu ya. Wah keren, 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 keren. Baik, secara lugawi, kalau kita lihat kitabnya Al-Bayanuni, dakwah yaitu sesuai yang sampean katakan tadi. Memanggil, mengajak, menyeru, memotivasi, dan menyampaikan. Ada satu tokoh dari UIN Semarang, dosenmu itu, yang luar biasa. Dia bernama Muhammad Sultan. Dia punya karya ilmu dakwah yang sampai saat ini menjadi rujukan seluruh Indonesia. Sampaikan salam untuk beliau, karena saya dulu adalah murid dari beliau. Itu ya. Secara istilah, dakwah itu memiliki makna, silakan Mas Abdul. Menurut saya Ali yaitu as-sunnah ala khairi wa hidayah amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar yang wujud di sa'adati Ajili wal ajali. Kemudian menurut Abu Alfat al-Bayanuni bahwa dakwah itu tablighul Islam linnas wa ta'limuhu iyyahum wa tatbiqu fi waqi'il hayat. Kenapa dua tokoh ini sangat penting? Karena beliau-beliau inilah Syekh Ali Mahfud dari Mesir, kemudian Abu Fat al-Bayanuni dari Irak yang merintis pertama kali akademisi dunia dakwah. Maka kedua definisi ini dalam karya apapun di dunia dakwah itu selalu menjadi rujukan. Hasun nasi, jadi dakwah itu memotivasi manusia untuk selalu dalam kebaikan, menyebarkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, supaya mendapatkan kebahagiaan al-ajili. Al-ajili itu sementara, yaitu di dunia, wal ajali, yaitu kekal di akhirat. Berikutnya, bahwa dalam berdakwah, kita pasti punya dasar atau dalil-dalil yang melandasi kita. Ada yang tahu ayatnya? Ya, gimana Ustadz Fajar? Oke, keren. Gimana itu? Jadi di dalam surah An-Nahl ini ada 3 metode dakwah yang tertera. Yang pertama adalah bil hikmah, yaitu dakwah yang disampaikan dengan cara yang tegas, lugas, dan tidak ada unsur humor di dalamnya. Kemudian ada mauidhah hasanah. Orang-orang sering berdakwah dengan menggunakan kata-kata humor, dengan kata-kata yang santun, itu yang disebut dengan mauidhah hasanah. Kemudian mujadalah, dengan cara jidal. Di dalam politik sering terjadi perdebatan, diskusi. Kalau di Nahdlatul Ulama itu ada basul masail. Kalau di Muhammadiyah ada tarjih. Di situ bagaimana menentukan hukum menggunakan internet. Nah, di situ disebut mujadalah. Mas Sobirin tahu unsur-unsur dakwah? Apa saja, Mas Sobirin? Oke. Oke. Nah, itu sesuai yang kamu pelajari di semester 2 dulu ya? Oke, sampai sekarang masih diingat. Karena jarang sekali Mas Sobirin. Mahasiswa itu kalau datang kuliah, ya sudah pulang lupa materinya. Yang pertama adalah da'i. Muhaliasis itu mengklasifikasikan da'i ada 3. Yang pertama adalah da'i muqallid. Orang yang tidak tahu ilmu pengetahuan, yang penting dia berani menyampaikan ajaran Islam. Agak naik lagi da'i mutabi. Dia paham keilmuan, dia punya kekuatan ekonomi, dan itu digunakan untuk berdakwah. Yang paling tinggi adalah da'i murabbi. Seperti Khuraish Shihab yang punya tafsir, dan saya yakin kalian-kalian ini adalah termasuk da'i murabbi itu. Metode dakwah yang perlu kita ketahui. Coba Mas Abdul kira-kira apa? Oke, supaya kita tahu bagaimana mengaplikasikannya ke masyarakat, kita bagi ke 2 kelompok. Jadi Mas Sobirin ke sini ini nanti menganalisis dakwah di pedesaan, Mas Rizky dengan Ustadzah dakwah di perkotaan. Kira-kira metode dakwah apa yang cocok diterapkan di masyarakat?
Setelah lama kita berdiskusi, bagaimana menurut kelompok yang berdakwah di pedesaan ini? Metode dakwah apa yang tepat digunakan seorang dai dalam berdakwah? Jadi menurut saya sebagai dai muslim di desa-desa, saya menggunakan metode dakwah di desa secara lisan dengan pendekatan mengumpulkan seluruh desa di suatu tempat atau biasa dinamakan majelis untuk melakukan efektivitas dakwah sendiri. Oke, itu pendapat yang sangat keren sekali Mas Odin. Kalau yang dari dakwah pedesaan? Jadi menyampaikan informasi lalu dakwah di perkotaan itu menggunakan metode dakwah di rumah dengan cara yang tegas karena di perkotaan itu tidak ada rasa humanisasi dan lain sebagainya. Oke, itu sangat keren sekali. Jadi dalam berdakwah itu teman-teman, kebanyakan dai tidak mengetahui situasi dan kondisi yang dihadapi. Seringkali dakwah itu disampaikan dengan cara yang keras dan tidak memahami bagaimana sifat dan perilaku umat yang ada di masyarakat. Maka saya sarankan ke depan kalian lanjutkan perjuangan dakwah-dakwah kiai dahulu dengan cara yang komprehensif. Setuju? Untuk menutup perkuliahan kita, sudah menjadi layaknya kita berdoa kepada Allah. Supaya kenapa? Ilmu kita bermanfaat dan orang tua kita sangat senang yang ada di rumah. Silakan Ustadz Sofirin dipandu teman-teman untuk berdoa. Amin. 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 Oke, karena di luar sudah ada yang menunggu mahasiswa lain, silakan meninggalkan ruang dan tinggalkanlah ruang dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman dan takwa, satu, burung padu.